Warga NU Pamekasan kembali menuntut janji Kapolres yang akan menangkap pelaku ujaran kebencian Ketua PCNU Pamekasan. Presiden Joko Widodo menjawab polemik terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Polisi tangkap pelaku hoaks Undang-Undang Cipta Kerja. Selamat malam pemirsa, sejumlah halte Transjakarta yang dirusak dan dibakar massa dalam unjuk rasa kemarin mulai dibersihkan. Tak hanya itu, pembatas jalur Transjakarta yang dirusak massa juga diperbaiki petugas. Bersama saya Fazilah Khairunisa, inilah iNews Malam selengkapnya. Ribuan warga Nahdlatul Ulama kembali mendatangi Polres Pamekasan. Mereka menagih janji Kapolres menangkap pelaku ujaran kebencian terhadap Ketua PCNU Pamekasan. Tidak ada kepastian hingga 5 hari ribuan warga NU kembali mendatangi Polres Pamekasan. Masa menagih janji Kapolres Pamekasan menangkap pelaku ujaran kebencian yang menyatakan Ketua PCNU Pamekasan Kiai Haji Taufik Hashim sebagai antek PKI. Ujaran kebencian berupa foto dan tulisan dalam akun Facebook bernama Muhammad Izul. Jumlah yang banyak membuat massa bisa menjebol pagar betis polisi dan berorasi di depan Polres Pamekasan. Dalam orasinya mereka menuntut ketegasan pihak Polres Pamekasan yang berjanji dalam 3 hari bisa mengungkap pelaku ujaran kebencian tersebut. Alat yang memang kita belum dilengkapi ini yang dimiliki adalah dari Cyber Polda Jatim. Makanya dari Densus menarik, makanya kita limpahkan supaya semua ditangani lebih bagus oleh Subdit Cyber Polda. Massa akhirnya membubarkan diri setelah para ulama NU menjamin bahwa Polres Pamekasan mampu mengungkap kasus tersebut. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Priyanto, iNews melaporkan. Korban keracunan nasi kuning dalam acara syukuran ulang tahun di Kelurahan Karikil, Tasikmalaya, Jawa Barat terus bertambah. Hingga siang tadi, korban menjadi 171 orang. Hingga Jumat siang, korban keracunan nasi kuning acara perayaan syukuran ulang tahun seorang anak pengusaha di Kelurahan Karikil, Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya, Jawa Barat terus bertambah. Korban menjadi 171 orang yang terdiri dari 78 anak dan 93 orang dewasa. Korban sejak Kamis pagi hingga Jumat siang terus berdatangan ke Puskesmas Mangkubumi untuk dirawat. Bahkan ruang inap Puskesmas Mangkubumi sudah dipenuhi pasien, sehingga perawatan korban ditempatkan di 6 ruang kelas SD Negeri Puspasari dan di tenda BNPB. Yang di kondisi di sini yang dirawat kondisi ringan sama sedang. Jadi yang mereka butuhkan hanya rehidrasi saja. Adapun gejala kayak mual, muntah, masih berak itu sebagai fisiologis badan untuk mengeluarkan yang masih ada makanan-makanan yang tersisa yang. Sebelumnya puluhan orang dewasa dan anak ini diduga mengalami keracunan setelah mengkonsumsi makanan acara syukuran seorang anak pengusaha yang merayakan ulang tahun di kampung tersebut. Mereka rata-rata mengalami pusing, mual, dan muntah-muntah setelah mengkonsumsi makanan. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Warga di sekitar tempat wisata Curug Cimahi, Kabupaten Bandung Barat resah dengan keberadaan kawanan monyet liar yang masuk ke permukiman mereka. Selain mencari makanan, monyet-monyet tersebut juga merusak atap rumah warga. Diduga kehabisan makanan, kawanan monyet liar yang berada di kawasan wisata Curug Cimahi, Desa Kertawangi, Kabupaten Bandung Barat, masuk ke permukiman warga untuk mencari makanan. Kemunculan monyet liar akhir-akhir ini membuat resah warga karena merusak kebun dan juga atap rumah.
Kepala Desa Kertawangi berupaya mengurangi populasi monyet-monyet ini dengan rutin melakukan penghijauan di wilayah yang menjadi habitat monyet. Agar si monyet ini bisa tetap berdampingan dengan manusia, yaitu kita akan selalu menjaga dan menghijaukan hutannya. Kenapa? Dengan hutannya hijau, habitatnya terjaga, maka kebutuhan makanan bagi monyet pun akan terjaga. Jadi mereka datang ke pemukiman, nah itu sifatnya hanya bermain saja. Kepala Desa Kertawangi juga menambahkan diperlukan perhatian yang serius untuk menangani ekosistem monyet-monyet sehingga bisa beradaptasi dengan manusia. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Kita ke informasi banjir di ibu kota. Ratusan rumah warga di Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terendam banjir. Air setinggi 60 cm membuat aktivitas warga terganggu. Hujan yang mengguyur ibu kota dengan intensitas tinggi selama 2 jam membuat ratusan rumah warga di RT 04 RW 03 Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan kembali terendam banjir. Ketinggian air mencapai 60 cm membuat akses dan aktivitas warga terganggu. Sejumlah kendaraan nekat menerobos banjir. Menurut warga, banjir yang diakibatkan curah hujan tinggi membuat air cepat naik dalam waktu singkat. Hujan doang. Untuk kiriman ini lebih cepat banget ya Pak? Kagak. Kalau kiriman butuh, kalau ini enggak Pak, hitam. Sejumlah warga terpaksa mengevakuasi diri ke lantai 2 rumahnya dan memindahkan kendaraan mereka ke tempat yang lebih tinggi. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri menggelar olah tempat kejadian perkara di pos polisi yang dirusak dan dibakar massa pada aksi unjuk rasa kemarin. Petugas mengamankan sejumlah sampel material sisa kebakaran untuk diuji laboratorium. Sejumlah petugas dari Puslapfor Mabes Polri Jumat siang menggelar olah tempat kejadian perkara di pos polisi Tugu Tani Menteng, Jakarta Pusat. Petugas mengambil sejumlah sampel material sisa kebakaran dari bagian dalam dan luar pos dan langsung dibawa ke laboratorium forensik untuk kepentingan penyelidikan. Ya, saya olah TKP dari Puslapfor Mabes Polri. Oh, itu dari mana Pak Gadil? Mabes Polri, Puslapfor. Puslapfor Mabes Polri ya? Ya. Apa aja Pak Gadil yang dilakukan tadi Pak Gadil? Ya, olah TKP kejadian kebakaran yang di pos ini. Pos polisi Tugu Tani ini merupakan satu dari 18 pos polisi yang dirusak dan dibakar oleh massa aksi yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja Kamis kemarin. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sejumlah halte Transjakarta yang dirusak dan dibakar massa dalam unjuk rasa kemarin mulai dibersihkan. Tak hanya itu, pembatas jalur Transjakarta yang dirusak massa juga diperbaiki petugas. Pasca unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja, sejumlah fasilitas umum di Jakarta mulai diperbaiki dan dibersihkan. Salah satunya yakni halte bus Transjakarta Sarinah yang rusak setelah dibakar massa. Sejumlah petugas Transjakarta membersihkan bagian bangunan yang tersisa. Halte bus Transjakarta Sarinah menjadi satu dari 20 halte Transjakarta yang dirusak massa pengunjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja 8 Oktober kemarin. Selain halte, pembatas jalur Transjakarta juga rusak. Petugas Dinas Bina Marga memperbaiki pembatas jalan Transjakarta yang hancur dan rusak mulai dari perempatan Harmoni hingga stasiun kota. Proses perbaikan pembatas jalan membuat jalur busway ditutup untuk sementara waktu. Sementara dalam kunjungannya ke Simpang 5 Pasar Senen yang juga menjadi sasaran anarkis massa, Gubernur Anies Baswedan menyebut ada 20 halte yang dirusak dengan nilai kerugian ditaksir 55 miliar rupiah. Sejauh ini fasilitas umum yang paling banyak terdampak adalah halte bis. Total ada sekitar 20
halte. Kemudian halte saja itu diperkirakan nilainya 55 miliar. Jadi nanti kita harus memperbaiki itu semua. Sementara untuk kerusakan fasilitas umum lainnya masih dihitung total kerugiannya. Salah satu yang terdampak yakni bioskop di kawasan Senen. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap pengunggah konten hoax terkait isi Undang-Undang Cipta Kerja di akun media sosial. Pelaku ditangkap di Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi menangkap seorang perempuan yang mengunggah konten hoax terkait isi Undang-Undang Cipta Kerja di akun media sosial miliknya. Pelaku yang berinisial VE merupakan warga Makassar, Sulawesi Selatan. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Argo Yuwono menjelaskan pelaku mengunggah konten hoax tersebut pada 8 Oktober. Menurut Argo, motif sementara pelaku adalah merasa kecewa dengan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian kita lakukan penyelidikan di sana dan kita menemukan adanya seorang perempuan ya yang melakukan diduga melakukan penyebaran yang tidak benar itu ada di Twitternya, itu Twitter @fidelyayang itu ya di sana. Selain itu, Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri juga mengamankan barang bukti dari tangan pelaku, yakni sebuah ponsel dan kartu SIM. Pelaku dijerat pasal 14 ayat 1 dan 2 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan ancaman penjara 10 tahun. Dari Jakarta, Luis Ayu, Rizky Julianto, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo menegaskan Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan menciptakan lapangan pekerjaan. Selengkapnya sesaat lagi, kami akan segera kembali.